pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Allah, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kembali kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Terima kasih untuk setiap kesempatan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami, mengalir memenuhi setiap kami yang datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau baik.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
berjalan bersamamu dalam rancanganmu, melihat mujizatmu, melihat keajaibanmu digenapi bagi kami di dalam anugerahmu. Haleluya, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang memegang hidup kami seumur hidup kami, bahkan sampai selamanya. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lepaskan. Kami berjalan seorang diri, kami melihat tangan-Mu memegang hidup kami. Oh Yesus, kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena kami percaya. Bahkan kami sudah melihat begitu banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biar kami terus memandang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku panggil Yesus. Yesus, mari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu pagi hari ini dan percaya ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang hidupmu dan membawa engkau kepada kemenangan. Haleluya. Jangan tinggalkan aku,
Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan masalah hidupmu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap berserah dan berharap kepada Tuhan, sampai engkau melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Sebab Yesus yang engkau sembah, Yesus yang kita sembah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya, Dia Tuhan pembuat mujizat sejati dalam hidupmu. Kau yang hari-hari ini sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tanganmu dengan iman kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus dan katakan, aku tidak akan pernah menyerah sampai aku lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Mari dengan iman katakan, ku tak akan menyerah. Haleluya. Angkat tanganmu, pandang kepada Yesus. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat dan nyata. Ku takkan berhenti, ku tak akan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, yang melakukan mujizat bagi kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk pagi ini kami boleh datang menyembah dan memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu, untuk kami terus hidup berharap kepada Engkau Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa kami. Tuhan, nyatakan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami, berkati Tuhan Bapak Presiden, jajaran menteri yang ada, dan semua pejabat yang di pusat maupun di daerah. Berikan roh hikmat-Mu Tuhan, berikan Tuhan kesatuan hati untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam mengabdi negara ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, tuntun terus Tuhan apa yang mereka rancangkan dari para pemimpin-pemimpin kami, semua mendatangkan kebaikan dan untuk kesejahteraan bangsa negara ini Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan sertai bangsa kami. Kalau kami sudah melewati masa-masa yang berat, pandemi 2-3 tahun yang berjalan lalu Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap tantangan yang ada hari ini dan ke depan di bangsa ini, Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap melindungi bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hati-Mu senantiasa untuk bangsa ini. Berikan kekuatan Tuhan supaya bisa melampaui semuanya ini Tuhan. Bahkan resesi yang hari-hari ini menjadi kegentaran setiap bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, yang akan terjadi juga untuk bangsa kami. Berikan kekuatan, berikan hikmat, ada solusi, ada jalan Tuhan yang Engkau buat untuk kebaikan bangsa ini. Berkati kota kami, kota Semarang Tuhan, kami minta berkat damai sejahtera, kami minta Tuhan berkat keamanan,
Kami minta berkat roh hikmat-Mu untuk para pemimpin kota ini Tuhan, sehingga setiap yang dikerjakan, program-program yang dirancangkan untuk kebaikan kota ini Tuhan, kami memberkati Tuhan untuk semua gereja Tuhan yang ada di kota ini. Terus kami sebagai orang-orang percaya, kami bersahati untuk berdoa untuk kebaikan kota kami dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga mengasihi tempat di mana kami bertumbuh Tuhan, tempat kami hidup lebih mengenal Engkau di gereja ini, di Ephrata Community Church Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami, berkati gembala penasehat kami, Tante Trivena, dengan kekuatan, dengan sukacita damai sejahtera-Mu, terus menjadi berkat di usia yang lanjut, menjadi berkat dan terus memuliakan Engkau Tuhan. Berkati semua keluarga yang ada, anak, cucu, menantu, serta cicit yang ada Tuhan, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu juga untuk gembala jemaat kami Tuhan, Bapak Andoyolim beserta keluarga. Tuhan berikan pengurapan, pewahyuan firman, supaya setiap pengembalaan hamba-Mu ini terus Tuhan jagai, terus Tuhan perlengkapi Tuhan. Karena tanggung jawab yang diemban beliau begitu berat, begitu besar, tetapi biar hamba-Mu ini tetap bersandar bahwa Engkau Allah yang besar, yang memampukan semuanya dapat dikerjakan. Juga tolong juga setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Ephrata ini Tuhan, supaya setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan juga mendukung pelayanan gembala sidang yang ada, melayani hamba jemaat-jemaat Tuhan, dan hidup mereka terus memuliakan Tuhan. Berkati setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pengurapan dan kesehatan Tuhan, supaya tanggung jawab yang dikerjakan dia dapat lakukan dengan sukacita karena Engkau Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu, mungkin hari-hari ini yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup mereka. Mungkin hari-hari ini yang mengalami kelemahan, Tuhan memberi kekuatan. Yang mengalami Tuhan sakit penyakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah sembuhkan. Baik mereka yang di rumah sakit, baik mereka yang di rumah, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, supaya setiap jemaat-Mu mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk komsel yang ada di Ephrata ini Tuhan, biar komsel ini boleh menjangkau semua jemaat Ephrata, menjangkau setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk rindu hidup dalam komunitas yang benar, hidup dalam komunitas yang bertumbuh, membangun, menguatkan dan meneguhkan di komsel ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua para pemimpin-pemimpin komsel yang ada, dari gembala wilayah, gembala area, PKS, tim inti, semua kami Tuhan bekerja bersama menjadi tim networking yang baik, yang saling menguatkan, yang saling melengkapi. Terima kasih Tuhan. Juga untuk pelayanan Golden Ministry, Men's Ministry, Women Ministry, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap wadah-wadah yang ada ini Tuhan, kami semua bergerak bersama, kami bekerja sama satu dengan yang lain untuk kebaikan, untuk melayani Tuhan yang kami layani, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji kebaikan-Mu. Kami sebentar rindu mendengar kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi hidup kami sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar pengurapan Tuhan terus ada pada hidup hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di Tuhan di minggu pertama, hari pertama di minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan mari kita selalu setia untuk mencari Tuhan. Dalam berapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang jangan
membentak, bagaimana mengembangkan komunikasi yang baik dan sehat, terutama di dalam keluarga kita, maka kita harus ingat, harus membuang tentang membentak, dalam arti menyakiti, dalam arti kita membuat suara keras yang mengejutkan dalam rangka untuk menyakiti secara negatif. Berhenti membentak. Dan lidah itu dalam Amsal 18 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita pengen keluarga kita hidup, kita pengen hidup kita semakin indah. Jadi hati-hati, jangan gemakan dengan cara yang baik. Efesus berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian juga, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam keluarga yang paling sering dibentak adalah anak-anak dan orang tua atau para lansia. Karena itu saudara, saya menyuruhkan untuk kita berhenti membentak di dalam keluarga, karena anak yang dibentak akan mengalami kemunduran dalam kognitifnya, dalam kepintarannya. Demikian juga dengan orang tua yang dibentak-bentak, mereka akan merasa kepahitan, sakit hati, dan semakin parah dalam hal kepikunannya. Jadi berhenti membentak, berhenti menyakiti orang-orang di sekitar kita, ya, walaupun mereka mengalami banyak kemunduran sebagai orang tua. Orang bisa lakukan kekerasan fisik, kekerasan psikologis dengan mengata-ngatai, dengan membentak, dengan menipu, membohongi saudara, bahkan bisa secara seksual, secara keuangan, ya, mengabaikan. Ada orang yang mengambil hartanya, dia menipu, lalu mengambil dikit demi sedikit. Saudara, mari kita jaga, ya, harus waspada, terutama keluarga, bahkan petugas kesehatan. Kalau Anda sibuk kerja dan orang tua Anda yang sudah pikun ada di rumah, ada pembantu rumah tangga, ada suster yang merawat, harus dididik susternya, perawatnya. Karena kadang tanpa kita ketahui mereka mengatakan kata-kata yang kasar atau memperlakukan hal yang kasar kepada mereka. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan, karena walaupun rasanya menjengkelkan orang tua yang sudah pikun, tapi saudara harus memperhatikannya. Nah, ini harus didengar bukan hanya oleh para lansia, karena para lansia mungkin justru beberapa sudah tidak bisa memahami dengan baik. Tetapi saudara sebagai anak-anak yang lebih muda, maka saudara harus menjaga orang tua kita dengan baik, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Oke, kita juga belajar bahwa di antara para lansia yang paling sering mendapat kekerasan adalah orang-orang yang kena demensia. Demensia itu bahasannya adalah pikun, kepikunan. Dan 2 dari 3 orang yang pikun, 2 di antaranya mengalami berbagai kekerasan tadi. Hanya sepertiga yang tetap diperlakukan dengan baik walaupun mereka mengalami pikun. Nah, saudara, biarlah kita di rumah-rumah orang-orang yang menjadi murid Kristus, kita harus mengasihi orang tua kita, ya. Kita juga diingatkan tentang bahayanya demensia ini, karena semua orang bisa kena, ya, semua orang bisa mengalaminya. Sugar Ray Robinson, seorang petinju, mengalaminya. Seorang mantan presiden Amerika, Ronald Reagan, dia mengalami Alzheimer, ya. Alzheimer itu adalah penyakit yang penyebab demensia itu, penyebab kepikunan. Bahkan ada yang namanya Margaret Thatcher, seorang Iron Lady yang hebat sekali, tapi akhirnya juga mengalami Alzheimer ini. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, karena medis berkata belum ada obatnya, ya, karena ini
mulai menyerang di dalam otak memori yang paling dalam, hipokampus namanya, dan itu membuat orang lupa. Habis makan lupa belum makan, naruh kunci, aduh bingung di mana naruhnya. Lalu dia mulai mengulang-ulang perkataan, ya. Kamu udah makan? Sudah, Mah. Ya, sebentar tanya lagi, sudah makan belum? Ayo makan. Sudah, Mah. Kamu belum makan ya? Loh, sudah, Mah. Ayo makan dulu. Hilang terus, saudara. Apa yang diomongkan hilang. Nah, itu tanda-tanda, ya. Tanda-tanda mulai terkena demensianya. Dan kalau dibiarkan, makin lama akan makin parah. Karena Alzheimer itu akan terus menyerang sampai orang itu susah untuk komunikasi, berkata-kata, seringkali salah ngomong, ya, mau manggil anak keliru, mau nyebut keliru. Nah, bahkan ada kata-kata yang hilang, ya, ada kata-kata yang kurang. Misalnya dia mau berkata, saya mau makan nasi goreng, ya, jadinya menjadi saya mau makan goreng. Nasinya hilang, saudara, tapi dia tidak merasa karena bagian bahasanya itu berkurang, ya, hilang, saudara. Dan itu memang harus dipahami, ini orang yang kena Alzheimer demikian. Jadi saudara jangan marah, semakin Anda marahi semakin akan makin parah, ya, semakin parah. Lalu mulai kemudian mengena kepada soal logikanya, analisanya, menghitungnya susah, membacanya susah, sampai kemudian dalam kegiatan sehari-hari itu menjadi susah, ya. Biasanya buka kunci pintu bisa, sekarang tidak bisa, sering terkunci, jalan di jalan, lupa jalan ke rumah. Bahkan ada juga yang sampai semakin parah, lupa cara pakai sendok garpu, lupa cara makan, lupa, bahkan ada yang emosinya jadi berubah drastis. Dulu orangnya ramah, sekarang galaknya minta ampun. Dulu orangnya pemberani, sekarang penakut. Dulu orangnya tegar, sekarang menjadi sangat minder, sangat rendah diri, dan seterusnya. Itu bisa terjadi, saudara. Itu bukan kepengenan dari lansia itu, tetapi ada penyakit di otaknya yang membuat perubahan, ya. Dan yang semakin parah, mereka mulai mengalami yang namanya halusinasi, mulai berimajinasi yang tidak, tapi mereka tidak bisa membedakan antara halusinasi dengan tidak, ya. Nah, kalau halusinasinya baik, waduh, itu menyenangkan, saudara, ya. Kalau ngomongnya benar gitu, ya, waduh, itu indah, mengatakan yang baik. Tapi kalau halusinasinya ternyata hal yang salah, banyak terjadi keributan gara-gara lansia yang mengalami demensia ini, saudara. Ada cerita lansia yang dia berkata kepada anak-anaknya, siapa yang nyuri uangku? Loh, uang mana, Mah? Uang, aku simpan uang di sini 10 juta di dalam laci. Tidak ada, mesti kamu yang nyuri. Wah, enggak, Mah, pembantu, mana pembantu? Waduh, kamu nyuri ya. Aduh, uang apa, Mah? 10 juta di sini. Waduh, ribut, saudara, ribut. Waduh, si anak marah. Ini pasti pembantunya yang mencuri. Si pembantunya merasa tidak mencuri dan dituduh, dia juga marah, juga tidak bisa terima. Jadi kemudian sang anak mulai curiga sama istrinya. Wah, jangan-jangan istri yang mencuri, ya. Siapa yang masuk di sini? Waduh, lalu mamahnya yang sudah pikun mulai halusinasinya, imajinasinya bekerja di otaknya. Oh ya, menantu yang masuk kamar terakhir. Wah, dimarahi sang menantu, saudara. Wah, menantunya jadi marah. Waduh, mama ini loh, aku nggak ngambil apa-apa, nggak masuk. Kemarin aku kerja, nggak ada di ini rumah. Wah, ribut, saudara. Tapi ternyata sebenarnya memang
Mau dibilang apa? Ternyata Oma ini sudah mengalami halusinasi. Dia merasa simpan uang di situ, padahal nggak ada uang yang dia simpan, tapi sudah membuat pertengkaran dan semua jadi ribut. Nah, hati-hati saudara. Kalau gitu apakah tidak bisa dipercaya? Oh, tergantung levelnya. Kalau Anda tahu memang beliaunya sudah mencapai masa-masa halusinasi, maka harus hati-hati. Dan Anda tidak harus ngotot dengan dia, jangan bentak-bentak, karena akan makin cepat dia mengalami penurunan. Ya, tetap sambut dengan baik, jelaskan dengan baik, dan mulai dijaga, diamankan semuanya. Kalau perlu pasang kamera CCTV di tempat yang kemungkinan bisa menjadi hal yang tidak baik. Nah, kenapa? Karena mereka sampai ke level itu. Tapi yang semakin parah, mereka sampai mengalami lupa akan koordinasi tubuh. Ada yang sudah lupa cara berjalan, lupa bahkan bernafas, kadang lupa saudara. Entah bagaimana. Ini penyakit yang bisa menyerang di banyak tempat di otak. Jadi saudara, bahkan di antara lansia, ini adalah penyebab kematian nomor 4 di dunia. Yang terbesar, yaitu mengalami degradasi dalam otaknya, dan makin lama makin tidak berdaya. Nah, waduh Pak Handoyo, kok ceritanya kok menakutkan? Saya lansia loh Pak. Nah, kalau Anda lansia harus memahami, kalau Anda sadar mulai ada perubahan, maka saudara harus bergerak cepat. Harus apa ya? Ini beberapa tanda-tanda yang kemarin kita sharekan. Anda bisa lihat atau cari, mulai kenali apa itu Alzheimer, apa itu demensia, apa itu pikun, bagaimana mengatasinya. Ya, Anda mulai perbaiki pola makan Anda, perbaiki olahraga Anda, perbaiki hobi Anda, jangan mengurung diri, ikut acara demi acara gereja, acara kita punya Golden Ministry 2 minggu sekali setiap hari Sabtu, ikut saudara, supaya Anda kumpul dengan teman-teman, Anda aktif, ya, jangan cuma di rumah saja. Waduh repot Pak di luar, enggak apa-apa saudara, harus dipaksakan. Kalau Anda mulai turun, kok sering lupa ya, ini dialami begitu banyak lansia. Dan kalau Anda mengalaminya, Anda tidak sendiri. Anda tidak usah pura-pura aku bisa, padahal Anda sadar bahwa kondisi Anda sedang menurun. Jangan dipaksakan dalam hal yang begitu. Anda harus segera untuk apa? Untuk mempersiapkan segalanya. Ya, mempersiapkan segalanya. Saya bersyukur beberapa lansia sharing dengan saya sudah menulis surat wasiat Pak, saya sudah menulis ini. Ya bagus puji Tuhan, saat sedang sehat sudah menulis pembagian harta, pembagian tanah, nanti anaknya dapat ini. Ya tentu nanti ketika kita dipanggil Tuhan baru kita lakukan itu. Tapi sudah ketika masih sehat sudah mulai dibagi. Ketika Anda masih sehat, mulai berhubungan yang baik dengan anak, menantu, cucu. Jangan ribut terus dengan mereka, berhenti bertengkar dengan mereka. Karena kadang sebaliknya, berapa hari ini saya ingatkan anak-anak jangan membentak kepada orang tua. Tapi kadang ada lansia, opa oma yang cerewetnya minta ampun, yang selalu mengata-ngatai, hubungan tidak baik dengan menantunya, dengan anak-anaknya, dengan cucunya, diomeli terus. Iya Pak, gimana dong, gimana. Tapi hasilnya Anda juga menyakiti hati mereka. Bertobat, jadilah opa oma yang menyenangkan, yang memberkati, yang memberi semangat. Ya, enggak bisa Pak, saya orangnya keras. Hidup bisa berubah, hidup bisa bertumbuh. Minta kasih Tuhan. Jadilah Anda orang-orang yang dicintai. Anda tidak tahu makin tambah usia apa yang akan menimpa dalam hidup kita. Makanya selagi masih kuat, Anda harus melayani Tuhan, harus menjadi berkat buat keluarga, harus menasihati, membimbing, menguatkan. Ya, kalau tidak, saudara akan semakin dijauhi oleh keluarga, dijauhi teman-teman.
sudah makin tua masih suka gosip yang jelek, masih suka mengeluh, nah berhenti. Buat sukacita. Memang Anda nggak bisa buat banyak hal, tapi berapa yang Anda bisa lakukan dengan semangat. Dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Wah, naik HP aku nggak bisa naik HP ini. Udah, biar cucu saya saja yang bisa, anak saya saja yang bisa. Nah, latihan. Coba latihan dikit-dikit. Ya, waduh nggak bisa Pak, bisa. Coba latihan. Bukan hanya karena Anda nggak bisanya, tapi ketika Anda berlatih, itu membuat otak Anda bekerja lagi. Ya, berapa banyak orang yang kena Alzheimer ketika mereka sudah tidak begitu aktif. Jadi segera aktif. Olahraga yang baik. Ya, olahraga yang baik. Kemarin saya mengajarkan beberapa gerakan yang sederhana, yang kalau diulang-ulang itu bisa meningkatkan sinkronisasi antara tangan dengan otak. Ya, masih ingat? Coba lihat. Ya, coba lihat gerakannya. Ingat, tangan mengepal, lalu dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa lebih cepat. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, sambil tangannya ke depan. Ya, tangannya diajukan ke depan semua. Oke, sambil dilihat tangannya. Siap, lebih cepat. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Anda lakukan 50 kali sehari. Entah dibagi berapa kali, tapi sering-sering saudara. Kenapa? Karena dari jari-jari ini ada syaraf-syaraf yang sampai ke otak dan merangsang. Ya, di gereja kita banyak yang ahli pijat, ya. Ada Pak Joko Lelono, ada Pak Budi, ya, ada Pak Yohanes, ada beberapa lagi yang memang jago pijat saudara, ya, bahkan melayani jiwa-jiwa melalui itu, luar biasa. Tapi semua tahu bahwa di jari-jari ini, di kaki pun ada syaraf-syaraf yang terhubung ke otak. Nah, supaya lancar, supaya otak dirangsang, lakukan itu, ya. Tadi membuka begini, lalu begini. Yang kedua gerakannya adalah tangannya begini, lalu ditangkupkan saudara, ya. Bikin tangkupkan begini. Oke. Lepas lagi, dibalik susunannya, yang satu di atas, satu di bawah. Oke, lepas lagi, jari yang kanan yang di atas, lepas lagi, dibalik lagi, kiri yang di atas. Jadi naik turun begitu. Oke. Sekarang coba lebih cepat. Ya. Mulai 1, lepas 2, lepas 3, lepas, pindah lagi 4, lepas. Oke, sekarang mulai lebih cepat kalau bisa. Kalau Anda masih tabrakan atau dua jari nyelip atau ada yang tidak masuk, berarti tidak pas saudara. Ini gini kok ini tidak masuk. Berarti harus dipaskan lagi dan harus cepat. Makin cepat makin baik. Apalagi bisa sampai keluar bunyi tepuknya saudara, gitu ya. Oke, sambil tangannya ke depan, tangan ke depan kayak tadi. Oke, sekarang berbalik ya, atas ke bawah, bawah ke atas gantian. Oke, siap. Mulai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mudah pun Anda praktek, otak Anda akan lancar. Anak-anak muda yang sekolah ngantuk pagi hari, lakukan ini, maka cepat otak Anda akan kayak dibangunkan saudara. Oke ya. Sekarang lagi dengan gerakan lebih cepat lagi. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus minimal 50 kali saudara, ya. Lakukan. Oke, sudah 2 ya. Jadi tadi gini, tutup, lalu yang menyilang begini. Sekarang gerakan ketiga, biar ditambahkan saudara. Semua tangan begini, lalu jempol menemui setiap jari. Oke, urut dari jari telunjuk 1, 2 ya, ke tengah, lalu ke jari manis 3, jari kelingking. Oke, kelingking lagi, jari manis,
jari tengah, jari telunjuk. Oke, sekali lagi ya. Ini pakai satu jari biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke ya, dua tangan. Sekarang tangannya ke depan semua. Dan mulai jempolnya ke telunjuk. Siap. Ya, mulai 1, 2, 3, 4. Kelingking lagi. Ya, 5, 6, 7, 8. Nah, hitungannya boleh gitu juga boleh saudara ya. Coba ya, ulangi lagi ya. Lebih cepat. Oke, 1, 2, 3, 4. Kelingking lagi 5, 6, 7, 8. Nah, kalau Anda mulai susah ya, nggak urut. Nah, itu harus berjuang. Harus menghafalkan. Makin lama makin cepat. Oke, lebih cepat ya. Ikuti semuanya. Tangan ke depan. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 50 kali sampai 100 kali. Itu memicu otak kita untuk bangkit. Yang terakhir, gerakan terakhir ya. Gerakan terakhir, Anda tangannya ke depan ya. Nah, ini apa? Ditangkupkan, lalu mulai dari jempol turun ke bawah, jempol ketemu jempol. 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Buka lagi, lalu ketemu lagi saudara, turun ya, buka lagi, turun. Oke, bisa gampang ya. Jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dibalik atau kalau enggak jempol ke kelingking saja juga sudah cukup bagus. Oke. Sekarang coba lebih cepat ya. Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Para pemain keyboard harusnya lebih cepat ya. Oke, sekarang lebih cepat. Siap? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau Anda meleset-meleset, harus konsentrasi. Jangan sampai meleset-meleset. Oke, 4 gerakan untuk merangsang. Ada banyak gerakan. Ini hanya contoh saja saudara. Yang pertama tadi ya, sama begini. Oke, dibuka sampai tutup ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua, tangannya begini. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ketiga adalah jarinya jempol ketemu jari-jari. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ulang-ulangi. Yang terakhir jempol ketemu jempol ya, sampai ke bawah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Ini hanya beberapa cara. Tentu Anda harus perbaiki makanan, Anda harus perbaiki olahraga Anda, sukacita Anda, dan terus aktif. Dan di atas semua itu adalah dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa alami mujizat. Dokter berkata belum ada obat buat kepikunan. Tidak ada obat buat Alzheimer. Yang ada hanya mengobati simptom gejalanya. Obat-obat supaya tidak halusinasi, obat-obat supaya emosinya stabil, supaya dia tidak uring-uringan. Tapi proses perlambatan otaknya itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dikembalikan. Yang sudah mengkerut naikkan lagi tidak bisa. Tetapi saudara, dokter berkata begitu, tapi Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjamah. Tuhan penyembuh kita. Ada berapa kesaksian orang-orang yang sudah kena Alzheimer. Bahkan ada seorang pendeta yang kena Alzheimer saudara. Dan dia menjadi minder, tidak bisa melayani dengan baik. Bahkan dia cerita untuk
khotbah, dia tidak pede, sering lupa, perkataan lupa, mengkonseling tidak bisa, hanya mengurung diri. Hingga akhirnya Pak Pendeta ini dibawa ke dokter dan dokternya cek MRI otaknya. Wah, ini sudah kena Alzheimer, ini kena demensia. Dan ternyata betul, karena Pak ini naik tangga sudah susah. Naik tangga itu kesulitan koordinasi kakinya. Ngomong mulai banyak lupanya. Mulai berubah, diajak bicara, komunikasinya tidak lancar. Dan banyak hal lain lagi. Tapi kemudian istrinya, para pengurus gereja, mereka terus berdoa. Tentu Pak Pendeta ini mulai belajar. Makanannya diatur sekarang. Tidak lagi yang lemak tinggi, gula tinggi, minuman soda yang manis-manis sudah tidak dia minum lagi. Sekarang makan sehat, olahraga, pengurusnya, jemaatnya kerjasama. Ya, ini sayang dengan Pak Pendeta, ditopang, diberi vitamin, diajak olahraga, diajak jalan, diajak ini, berdoa, didoakan, semua puasa mendukung Pak Pendeta. Dokter seluruh dunia berkata, belum ada obat yang pasti buat mengobati Alzheimer. Kalau sudah mengkerut, kalau sudah degradasi neuronnya, tidak bisa dikembalikan lagi. Yang ada hanya memperlambat supaya nggak makin parah. Dan bisa dalam waktu sekian tahun, bisa sangat parah. Nah, tetapi Pak Pendeta ini saudara, mengalami mujizat demi mujizat, hari demi hari, dengan doa jemaatnya, doa keluarganya, dengan dukungan, dengan perubahan gaya hidup, dengan semangat yang terus membara, mulai berubah saudara. Mulai ingatannya makin tajam, dia sudah mulai bisa naik tangga lagi, dia aktivitas semakin baik, ya. Dan saudara, kira-kira hampir 2 tahun habis dia divonis Alzheimer itu, dokter berkata, sudah ini harus tidak bisa kerja lepas, tidak bisa lagi khotbah apa-apa. Tapi ternyata dia bisa khotbah lagi dengan baik. Dan ketika 2 tahun itu, dia kembali untuk periksa dokter di MRI lagi. Dokternya keheranan. Dia berkata, Bapak ngapain? Berobat kemana? Kenapa? Ini sudah sempurna lagi otaknya. Otaknya berkembang lagi dengan baik. Otaknya sudah penuh lagi. Tidak ada bagian yang rusak. Kok bisa? Wah, dites semua saudara. Suruh tes, tidak kelihatan ada Alzheimer-nya. Tidak ada kehilangan ingatannya. Semuanya bagus, normal lagi. Seperti orang yang normal. Saudara, Bapak Ibu berkata, kami berdoa, kami minta tolong Tuhan. Tapi mereka juga melakukan hal-hal yang bagus buat tubuh mereka. Makanan sehat, aktivitas fisik, hubungan yang baik, didukung oleh jemaat dan pengurus, semua jadi baik. Saudara, tidak ada yang mustahil. Tuhan kita sanggup menolong. Jadi saudara yang merasa dirimu mulai kurang, doa, dekat dengan Tuhan, minta Tuhan menjamah, dan jangan hubungan tidak baik dengan orang lain. Mulai perbaiki makan Anda, minum Anda, olahraga Anda, mulai perbaiki semuanya dan minta Tuhan berkarya. Kalau Anda adalah anak-anak atau keluarga yang punya orang tua yang mengalami demensia itu, kasih mereka, jangan bentak-bentak mereka. Dukung mereka, pelajari soal ini, doakan dengan sungguh. Tuhan di atas semua dokter. Dokter belum bisa, tapi Tuhan bisa membuat mujizat. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan,
penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari, demensia ini menyerang di kepala kita. Bahkan orang-orang yang lebih muda, 50 tahun, 40 tahun, sudah ada yang mulai kena. Mari, taruh tangan kirimu di kepala, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Minta Tuhan menyembuhkan. Yang sering lupa, minta Tuhan jamah. Dari anak muda pun, kalau engkau sering lupa sejak masa mudamu, minta Tuhan jamah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Ada orang-orang muda, ada pegawai, ada karyawan, ada pekerja yang Anda sering lupa. Diberi perintah bos Anda sering lupa. Diberi tugas, Anda sering tidak selesai karena Anda sering kali lupa dengan tugas-tugas itu. Ayo, minta Tuhan sembuhkan, karena itu tidak normal. Yang normal Tuhan akan berikan hikmat, engkau bisa mengingat dengan mudah, hidupmu akan sehat dan baik saja. Sekali lagi, tumpangkan tangan di kepala Anda, angkat tangan kananmu. Oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Bapa, jamah pikiran kami, otak kami. Kalau ada penurunan, ada demensia, ada pikun, ada Alzheimer, apapun itu, ada akibat stroke dan sebagainya, kami minta mujizat-Mu. Kami sudah mendengar Yesus sanggup menyembuhkan. Hilur Yesus menjamah. Dalam nama Yesus semua dipulihkan. Kami cerdas kembali, kami bisa ingat kembali, pikiran kami sehat kembali, otak kami lancar kembali, dan kami tetap aktif selama hidup. Kami berbuah lebat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus jamah. Kami tidak mau menjadi lansia yang pikun. Kami mau menjadi lansia yang terus menjadi berkat. Kami mau bahkan sejak masa muda kami punya daya ingat yang bagus, yang kami bisa menjadi berkat banyak orang. Meteraikan kebenaran-Mu, jamah. Mari semua taruh tangan di dada. Hamba-Mu juga berdoa, kalau ada anak-anak yang punya orang tua, menantu yang masih punya mertua, cucu yang masih punya opa oma, berikan hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang tua ini, khususnya mereka yang sedang mengalami demensia atau kepikunan. Biar kami bisa mengasihi, menghormati, dan menopang hidup mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan dalam Tuhan. Berkati, kami menyerahkan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Kami makin dekat Tuhan, kami makin berhubungan baik dengan semua keluarga kami. Dalam nama Yesus, kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat praktek. Anda pasti hebat bersama Tuhan. Tuhan memberkati.